Perkenalkan, nama saya Salsabila Dia Veronica. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa landasan merupakan sebuah fondasi tempat berdirinya suatu hal. Lalu, mengapa landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan? Hal tersebut dikarenakan landasan itu sendiri merupakan titik tumpu, dasar, ataupun titik tolak. Dalam hal ini, titik tolak dibagi menjadi dua, yaitu secara konseptual dan secara material. Selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan secara semantik berasal dari kata bahasa Yunani, paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Istilah ini berasal dari kata paidagogos. Paidos berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad D. Marimba. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, atau bantuan yang diberikan kepada anak, tertuju pada pendewasaan anak, atau lebih lanjut tepat membantu anak agar lebih cakap melaksanakan tugasnya sendiri. Nah, berdasarkan pengertian dari Ki Hajar Dewantara, di sini kita dapat melihat bahwa pendidikan itu mengedepankan mengenai pendewasaan anak, bagaimana anak itu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan anak masing-masing, karena setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1949. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, dan pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Jadi, menurut tiga pengertian pendidikan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha melalui bimbingan terhadap anak demi tercapainya tujuan. Tujuannya di sini yaitu berupa kepribadian yang bermoral, persiapan untuk masa depannya, dapat bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi-asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan itu terdapat dua momen yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu studi pendidikan dan yang kedua praktik pendidikan. Jadi dapat didefinisikan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang dijadikan titik tumpu dalam pendidikan atau dasar pijakan dalam rangka praktik pendidikan dan studi pendidikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa isi landasan adalah seperangkat asumsi. Lalu, dari manakah asumsi-asumsi tersebut berasal? Asumsi pendidikan tersebut berasal dari filsafat, sosiologi, sosial, dan psikologi. Oleh karena itu, berdasarkan isi landasan pendidikan dikelompokkan menjadi 4 aliran. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan sosial, dan yang keempat landasan psikologis. Selanjutnya yaitu jenis landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, deskriptif atau empiris, yang artinya bersifat apa adanya, yang menggambarkan tentang pendidikan yang menjadi titik tolak pendidikan, seperti landasan sosiologis, landasan sosial, dan landasan psikologis. Yang kedua yaitu preskriptif atau ideal, artinya sifat memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya atau apa yang menjadi titik tolak pendidikan, seperti landasan filosofi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Rizky Fatur Rahman, saya dari kelas Indralaya. Saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Dimulai dari definisi.
Definisi landasan filosofis pendidikan adalah asumsi atau pemikiran-pemikiran fisiologis yang dijadikan titik tolak, acuan, dan dasar dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Melalui studi dan pengalaman pendidikan, kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktik pendidikan. Oleh karena itu, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan bersifat filsafat, di mana pendekatannya lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Kemudian ada peran landasan filosofis pendidikan. Peran landasan filosofis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Pentingnya landasan filosofis pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Peranan landasan filosofis juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan. Peranan landasan filosofis pendidikan yaitu memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut tentunya bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat. Kemudian ada landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan secara umum. Seperti yang kita tahu, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah filsafat umum negara, yaitu Pancasila menjadi semangat berkarya pada segala bidang dan mewarnai segala segi kehidupan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Adapun ciri-ciri sosiologis pendidikan, yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat ada nonetis. Landasan sosiologi pendidikan dituntun melakukan 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi eksplanasi. Fungsi eksplanasi menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi prediksi meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fungsi utilisasi. Fungsi utilisasi menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan landasan sosiologis pendidikan. Perkenalkan, nama saya Izatul Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosial. Landasan sosial pendidikan menekankan pada pendidikan dalam prosesnya memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat ataupun sebuah bangsa. Landasan sosial pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah dengan perkembangan zaman. Adapun fungsi sosial budaya terhadap pendidikan, antara lain 1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, mewujudkan masyarakat yang Pancasilalis, yaitu yang memiliki cita-cita demokratis dan beradab. Yang kedua, transmisi budaya, membentuk generasi baru menjadi orang-orang dewasa yang berbudaya, terutama budaya nasional. Yang ketiga adalah pengendalian sosial, untuk melindungi kesejahteraan individu dan kelompok.
Yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk membuat siswa mengembangkan kata hati dan perasaan taat terhadap aturan dan agama yang dipeluknya. Yang kelima, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, menganalisis hubungan sosial antara pendidikan dengan berbagai aspek masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putri Sarli dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, pengertian psikologis pendidikan. Menurut Crow and Crow, psikologis pendidikan memberikan gambaran dan penerapan tentang pengalaman-pengalaman belajar seorang individu sejak dilahirkan sampai usia tua. Yang kedua, peranan psikologis pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan bahwa inti permasalahan psikologis terletak pada anak didik. Bukan berarti mengabaikan persoalan psikologis seorang pendidik. Namun, dalam hal seseorang telah menjadi seorang pendidik, maka ia telah melalui proses pendidikan dan kematangan psikologis sebagai suatu kebutuhan dalam mengajar. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif. Yang ketiga, kontribusi psikologis terhadap pendidikan. Pertama, kontribusi psikologis pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologis pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seharusnya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Kurikulum pendidikan seharusnya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologis pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran, seperti teori classical conditioning, connectionist, operant conditioning, gestalt, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Yang ketiga, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem penilaian. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu.